Tiba-tiba Reni ini mulai menunjukkan hal-hal yang aneh. Berjalan melompat-lompat bagaikan pocong masuk ke dalam kamarnya. Jadi mulai dari mobil turun, lompat-lompat sampai menuju ke dalam kamarnya. Didoakan, tidur di lantai seperti ular. Tiba-tiba begitu selesai berdoa, Reni ini sudah terduduk dengan rambutnya yang panjang terurai di depan begini. Lalu tiba-tiba menggunakan tangan seperti menyisir, seperti seorang nenek-nenek yang tertawa. Mama saya bertanya, "Siapa ini?" Itu teman-teman, mama saya bertanya kepada Reni. Reni menjawab, "Nenek mata satu." Halo, berjumpa kembali bersama Labdawara Channel. Di masa pandemi ini, semoga teman-teman selalu dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Pada kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah seram yang dialami dari saudara saya yang namanya kita samarkan karena menjaga privasi. Sebut saja namanya Reni. Saya mengenal sosok Reni ini adalah wanita yang baik, pintar, ramah, dan memang dari kecil dia mendapatkan beasiswa. Reni ini adalah anak yang sangat pintar dan sangat cantik. Ketika itu kejadiannya saya baru saja lulus dari sekolah menengah atas, dan Reni ini memang setahun di atas saya. Reni kuliah di daerah Jogja di kampus yang ternama karena Reni memang pintar. Tetapi Reni mempunyai pasangan atau mempunyai kenalan seorang pria yang kita sebut saja namanya Redi. Itu tinggal di daerah Jawa Barat. Setiap libur kuliah, Reni selalu datang ke kota Bandung untuk menemui pacarnya. Singkat cerita, orang tua dari Reni, yaitu om dan tante saya, itu memang tidak menyetujui hubungan Reni dengan Redi. Orang tua lebih sensitif, feeling yang lebih kuat dibanding anak-anak gitu kan. Biasanya orang tua tuh lebih peka gitu terhadap anak-anaknya. Tetapi hubungan Reni dan Redi terus berlanjut sampai pada suatu ketika Reni dan Redi ada masalah sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Mungkin masalahnya itu adalah masalah pribadi mereka gitu yang saya sendiri tidak paham. Tapi ketika itu saya sebagai saudara, saya tahu betul Reni dan Redi pada saat pacaran gitu. Kurang lebih seminggu berjalan, Reni dan Redi setelah memutuskan untuk berpisah, mulai ada suatu kejanggalan yang saya lihat dari Reni. Reni yang biasanya ceria, ramah, rame gitu, sering ngobrol, banyak ngomong gitu, tiba-tiba menjadi sosok yang pendiam. Jadi teman-teman, Reni ini orangnya ceria sekali, banyak ngomong, bisa nyambung dimanapun dan sama siapapun. Tapi tiba-tiba setelah seminggu hubungan mereka putus, itu
terjadi perubahan. Si Reni ini jadi pendiam dan kelihatan murung. Ya saya sebagai saudara pada waktu itu ya biasa saja, karena saya pun pernah mengalami yang namanya putus percintaan gitu kan, yang ya sedih, merasa kehilangan, kecewa, ya itu biasa terjadi gitu. Dan saya melihat Reni saudara saya awalnya mungkin hal yang wajar, tetapi ternyata hari terus berlalu, hari terus berjalan, tiba-tiba Reni ini mulai menunjukkan hal-hal yang aneh. Dari sosok Reni adalah wanita yang pembersih, saya lihat orangnya perfeksionis, sehingga kalau menempatkan barang selalu di tempatnya, orangnya rapi, nggak mau berantakan gitu. Tiba-tiba kok Reni, mohon maaf ya teman-teman, ini agak saru. Jadi Reni ini membuka celana dalamnya dan menaruh di meja ruang tamu. Kami keluarga sangat kaget sekali kejadian ini gitu. Ini apa nih, kain apa ini di meja ruang tamu? Ternyata itu celana dalam Reni yang sudah terpakai. Itu kan hal yang nggak masuk akal, seorang wanita gadis menaruh celana dalamnya di ruang tamu, di mana rumah kami ini sering kedatangan tamu. Jadi nggak masuk akal sekali. Ditegur sama orang tuanya dan sama orang rumah itu tidak ada respon, hanya diam saja. Sampai akhirnya ibunya mengambil celana dalamnya dan memasukkan ke kamarnya Reni. Hari terus berlalu, Reni sering sekali mengurung diri di dalam kamarnya. Perubahannya itu sangat kelihatan sekali. Anak yang cantik, periang, bersih, sopan, pintar, ini semua hilang di mata kita semua. Menjadi anak yang pemalas, jorok, pendiam, dan tidak tahu sopan santun. Padahal putus hubungan Reni dan Redi ini bukan karena orang tuanya. Awalnya tidak menyetujui, tapi ya kembali lagi kepada anaknya. Sampai akhirnya mereka putus sendiri. Lalu beberapa hari kemudian, seperti biasa kami sekeluarga sering sekali kalau lagi kumpul itu kita makan malam di luar bersama saudara-saudara, dan mengajak juga Reni. Kalau keluar rumah, ini Reni tidak menunjukkan hal-hal yang aneh, tapi hanya pendiam. Makan biasa, selesai, lalu kembali ke rumah. Begitu membuka mobil, anak-anak turun lebih dahulu. Tiba-tiba Reni turun. Reni ini tidak berjalan seperti biasa. Dia begitu turun dari mobil itu meloncat-loncat sampai masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya. Anak-anak yang melihat semua menjerit histeris karena melihat si Reni ini berjalan melompat-lompat bagaikan pocong masuk ke dalam kamarnya. Jadi mulai dari mobil turun, lompat-lompat sampai menuju ke dalam kamarnya. Karena semua panik, akhirnya kita semua berdiskusi untuk memanggil Reni keluar dari kamarnya. Kemudian begitu dipanggil, Ren, coba keluar dulu sini, mama mau bicara. Anak ini begitu keluar dari kamarnya itu tertidur di lantai, tapi bergerak begini. Jadi jalannya itu melata, dan itu membuat histeris kembali. Semua anak-anak berteriak dan nangis. Terus melihat kejadian itu, akhirnya kami sama-sama mengangkat Reni ke ruang tengah untuk kita berdoa sama-sama. Jadi setelah didoakan, tidur di lantai seperti ular. Tiba-tiba begitu selesai berdoa, Reni ini sudah terduduk dengan rambutnya yang panjang terurai di depan begini, lalu menggunakan tangan seperti menyisir seperti ini.
Om saya bertanya kepada Reni, "Ren, lagi apa?" Dia hanya melihat dengan matanya yang satu dan tertawa. Seperti seorang nenek-nenek yang tertawa. Lalu di sana ada almarhum mama saya. Mama saya bertanya, "Siapa ini?" Itu teman-teman, mama saya almarhum bertanya kepada Reni. Reni menjawab. Jawab Reni seperti gini teman-teman. "Nenek mata satu." Itu membuat kita semua bergidik, bulu kuduk kita berdiri semua, dan rambutnya masih menutup sambil tertawa menunduk kembali dan menyisir di rambutnya. Lalu kita doakan bersama-sama, berdoa kembali sampai akhirnya Reni ini lemas tertidur. Hari terus berlalu dan Reni ini tidak pernah lepas dari tiga sosok ini, mulai dari pocong, ular, dan nenek mata satu, selalu bergantian, tidak pernah berhenti jika Reni ini terbangun. Orang tuanya berusaha selalu mengupayakan untuk Reni selalu tertidur, karena kalau terbangun, tiga sosok ini selalu masuk bergantian. Tidak pernah berhenti sampai kurang lebih 3 bulan. Untuk cerita tentang Reni, saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Teman-teman, jangan lupa di like, share, and subscribe. Cerita Reni yang akan saya ceritakan di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman.